Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 233510403 dari kelas 6C, itu praktikumnya, tapi KRS-nya kelas 6D, dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum pemrograman mobile. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai aplikasi yang dibuat, kemudian bagaimana pemenuhan poin dari setiap instruksi di UAS-nya, serta bagaimana simulasi ataupun demo dari si aplikasi nantinya. Nah, jadi ujian ini diharuskan membuat aplikasi kampus market yang memenuhi seluruh ketentuan wajib. Jadi di sini saya membuat aplikasi bernama WePreLove yang dia merupakan aplikasi jual beli barang bekas mahasiswa, di mana setiap datanya itu diambil dari dummy JSON. Oke. Jadi itu sedikit mengenai aplikasinya. Sekarang masuk ke pemenuhan dari setiap ketentuan wajib. Nah, yang pertama itu adalah layout atau flexbox. Di sini kita diharuskan membuat 3 halaman utama, yaitu login, katalog produk, dan detail produk, di mana tampilannya harus rapi dan otomatis menyesuaikan di berbagai ukuran layar HP. Di sini saya membuat halaman login dan juga register ada juga ya, supaya dia lebih real gitu simulasinya. Kemudian ada tadi katalog itu ada di home screen, sama detail produk ada di produk detail screen.js ini ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada komponen, dimana minimal membuat 3 komponen yang bisa dipakai berulang kali. Contohnya tombol, kolom input, kartu produk, supaya tampilan konsisten dan kode tidak berulang-ulang di setiap halaman. Nah, di sini saya membuat 4 komponen, yaitu custom button, di mana custom button ini dia berisi tombol-tombol yang digunakan secara berulang di halaman login, register, keranjang, dan lain sebagainya. Kemudian ada input field, di mana ini merupakan kolom input pada setiap field di halaman register dan login. Kemudian produk card, ini adalah kartu produk yang digunakan di katalog dan di menu keranjang, dimana dia yang menampilkan produknya dengan rapi gitu ya. Kemudian status view ini digunakan untuk menampilkan pesan error, loading, ataupun semacamnya ya, untuk menampilkan status aplikasi lah gitu. Jadi ini semua digunakan di beberapa halaman agar tujuannya tuh supaya tampilannya tuh konsisten dan kodenya tuh tidak kita gunakan secara berulang-ulang di setiap halaman gitu ya. Jadi makanya adalah dibuat 4 komponen ini. Oke, selanjutnya itu adalah list, dimana daftar produk itu ditampilkan menggunakan flat list. Jadi di sini kita menampilkan di home screen itu menggunakan flat list. Nih, kita menampilkan produk dengan flat list, dan juga di menu keranjang itu kita juga menggunakan flat list untuk menampilkan daftar barang-barang yang kita masukkan ke keranjang. Kemudian tadi di home screen itu dia katanya katalog produk itu harus layoutnya flexbox. Di sini kita pada home screen juga menggunakan flexbox. Ini flex direction ini. Pokoknya ini kita menggunakan flexbox gitu ya. Flex direction, kemudian flex sama dengan 1 itu indikasi penggunaan flexbox gitu ya, indikator maksudnya. Oke, seperti itu. Nah, kita menggunakan flat list untuk menampilkan daftar produk. Oke, selanjutnya itu buat fitur pencarian dan filter kategori. Daftar produk harus otomatis berubah mengunci kata kunci yang diketik tanpa membuat aplikasi lemot dan macet. Ini ada di home screen juga, dimana di sini kita menggunakan use memo untuk mengunci use stat untuk mengunci kata kunci yang dicari gitu.
dimana apa kata kunci yang dicari set source ini kita menyimpannya di use state dan kita menyimpan kategori yang dipilih di use state juga. Sedangkan use memo ini digunakan untuk menghitung ulang daftar aplikasi yang difilter gitu tanpa membuat si aplikasinya itu lemot ataupun macet ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah form ya. Buat halaman login atau daftar akun, aplikasi harus mengecek kelengkapan data. Oke, di sini kita membuat dua form, yaitu form login ini sama register. Dimana keduanya ini tetap mengecek kelengkapan. Dimana di sini kita menggunakan fungsi validate untuk mengecek kelengkapan data, seperti username dan password kalau di login. Sedangkan kalau di register itu dia ada nama, email, dan password gitu. Selanjutnya itu bagian navigasi, poin ke-6, dimana di sini diperintahkan untuk membuat menu berbentuk tab di bawah layar. Dari home, pengguna bisa masuk halaman detail produk. Pengguna wajib login dulu sebelum mengakses menu utama. Dimana di sini kita pada bagian navigation kita ada main tabs, dimana dia ini mengatur 3 menu tadi, yaitu ada menu home, keranjang, dan profil. Kemudian home stack ini adalah stack navigator yang ada di home screen ya, dimana dia ini digunakan supaya dari katalog itu bisa masuk ke detail produk. Kemudian ada root navigator yang dimana ini dia digunakan untuk mengecek apakah pengguna tuh sudah login atau belum nih, is login gitu. Dimana ini dirender dari out stack ini, apakah pengguna ini sudah login atau belum, seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu adalah yang mana tadi? Oke, selanjutnya navigasi sudah ya itu. Selanjutnya API, dimana setiap data itu diambil dari dummy JSON dan ditampilkan statusnya dengan jelas, sedang memuat data berhasil ditampilkan atau gagal. Nah, ini kita ada di API JS, dimana kita menggunakan dummy JSON, dapat dilihat di sini ya. Dan kita di sini itu ada fetch product untuk ngambil produknya, kemudian fetch kategori untuk dipakai di filternya, kemudian login user untuk simulasi login dengan dummy JSON. Seperti itu juga register ya. Di sini kita mau pakai endpoint users dummy JSON. Oke, seperti itu. Selanjutnya katanya ini status ya, mengenai status. Dimana kita contohkan di salah satu ini aja, kita menggunakan status view ya untuk mengatur statusnya. Kita contohkan di home screen ini ada kita menggunakan status view supaya ini tidak berulang lagi kita ngetik kodenya. Jadi kita menggunakan komponen status view untuk menampilkan status dengan jelas, baik loading, errors maupun success, seperti itu. Oke, nah itu untuk pemenuhan setiap ketentuan wajib dari si ujian akhir semester ini. Selain 7 ketentuan ini, saya juga menambahkan fitur tambahan berupa checkout, fitur checkout, dan fitur register. Dimana sebelumnya kalau di ketentuan wajib kan itu kita hanya fokus pada halaman login saja. Jadi walaupun ada registernya tuh nggak berfungsi dengan baik. Makanya supaya ini simulasinya lebih real, saya tambahkanlah halaman register yang benar-benar berfungsi dan nantinya kita bisa login dengan akun yang kita daftarkan sebelumnya gitu, nggak hanya dari yang simulasi dummy tadi. Dimana ini juga dia keranjangnya per akun. Misalnya kita check out di akun dummy-nya, check out baju pendek misalnya, baju lengan pendek kaos gitu. Nah, maka di akun yang kita daftarkan sendiri, misalnya akun pribadi lah kita namakan, nah itu nggak akan ada tuh daftar keranjang dari si akun dummy itu gitu. Jadi akun ini benar-benar terpisah gitu ya.
Kemudian juga ada fitur checkout supaya dia lebih real gitu. Kalau sebelumnya kita hanya fokus pada halaman keranjang saja tanpa ada fitur apapun di situ. Jadi di sini saya tambahkan fitur checkout biar lebih real aja. Seperti itu ya, itu 2 fitur tambahan yang saya tambahkan secara mandiri. Oke. Nah, sekarang kita akan simulasikan ya, setelah pemenuhan semua ketentuan wajib ini. Sekarang kita akan melakukan demo ataupun simulasi. Buka VS Code, kemudian kita ke terminal ya. Jangan lupa ini harus pakai yang CMD ya biar tidak error. Kemudian kita npx expo start strip C. Sebenarnya tanpa strip C juga mau, tapi strip C ini digunakan untuk menghapus cache yang ada. Sebentar, di sini kita screen record dulu yang di HP ya. Oke, sebentar. Oke, di sini kita enter ini. Nah, ini ada QR code, jadi kita scan dari HP ya. Oke, ini kalau dilihat di sini dan ada ininya, di aplikasinya berjualan gitu. Oke, nah di sini itu kita ada, ini merupakan halaman login akun ya, halaman login. Dimana kita di sini udah ada keterangan ya bahwa sudah kita bisa pakai akun dummy JSON ataupun daftar sendiri. Kita coba dulu login pakai Emily atau dari dummy.json-nya ya. Oke, kita masuk. Nah, ini kan jelas sedang memuat produk, itu jelas status loadingnya gitu ya. Dan ini berhasil memuat produk, jadi dia tampillah semua katalog produk. Ini merupakan katalog produk dimana kita bisa memfilter di sini, bisa baju kasual pria, kasual wanita, sepatu, tas, kacamata, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mencari menggunakan fitur search ya, di mana di sini kita anggaplah mencari kacamata. Nah, maka dia akan muncul places. Oke. Jadi halaman home screen ini berisi katalog produk, daftar produk yang ada gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan filtering, kita bisa lakukan pencarian lewat fitur search dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke detail produknya, misal kita klik salah satunya itu misalnya Blue Frog ini. Nah, ini merupakan halaman dari detail produk, dia ada stok tersedia, harga, kemudian deskripsi juga. Nah, ini kita ada fitur tambah keranjang, jadi kita bisa tambahkan ke keranjang. Oke, jadi di halaman detail produk itu ada detail dari si produk serta button ataupun fitur untuk menambahkan ke keranjang. Kemudian kita masuk ke halaman ataupun menu keranjang, di mana di sini dia berisi apa saja yang kita tambahkan ke keranjang. Dan disinilah kita bisa fitur tambahan yang saya tambahkan itu yaitu fitur checkout, di mana di sini kita bisa men-checkout barang, misalnya ini bisa menggunakan tombol hijau centang di sebelah tong sampah pada kartu produk, ataupun bisa dengan checkout semua, button checkout semua di halaman bawah. Jadi menu keranjang ini berisi semua produk yang kita tambahkan ke keranjang, serta kita bisa melakukan checkout ataupun menghapus produk dari keranjang di sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah menu ataupun halaman profil, di mana di sini berisi profil kita, namanya apa, emailnya apa, serta barang yang ada di keranjang berapa.
Kemudian di sini kita bisa log out juga. Oke, itu untuk penjelasan semua halaman dari login, katalog produk, dan detail produk yang diwajibkan ya. Sekarang juga ada fitur tambahan register. Jadi kita bisa keluar di sini. Kemudian anggap kita register ya. Daftar sekarang. Register dengan nama Widuri @gmail.com, kemudian passwordnya itu 123 sampai 6 misalnya. Ini juga, nah kita anggaplah ini nggak sama ya, kita nggak sama, dia bakal ngecek kalau nggak sama tuh password tidak sama, atau misalnya kita samain tapi namanya nggak kita isi, dia bakal mengecek datanya, kelengkapan data yang kita masukin. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita isi lagi dengan lengkap dan benar. Nah ini kita bisa klik daftar. Setelah daftar akan diarahkan ke login dan kita bisa daftar dengan akun kita tadi. Di sini kita harus masukkannya, kalau pakai akun register tuh pakai Gmail ya, bukan username. Password kita di sini anggap passwordnya salah, maka dia akan mengecek kelengkapan data kita, yaitu minimal 6 karakter. Atau misalnya kita namanya Widuri aja, nggak pakai Gmail, maka dia kelengkapan datanya ya terdetek. Misalnya nih, tuh username atau password salah. Ini yang salah tuh username, widuri@gmail.com. Oke, kita masuk. Ini sama seperti sebelumnya, ada menu semuanya dapat diakses, dan ini khusus untuk profil Widuri gitu. Jadi apapun yang di check out di Emily itu nggak akan terdetek di sini. Seperti itu penjelasan aplikasi, kemudian penjelasan ketentuan wajib serta demo dari aplikasi ini. Oke, sekian video yang dapat saya buat ya, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.